wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, dan salam toleransi. Perkenalkan, nama saya Fatma Sarinela Salsabila, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen, mulai dari pengertian manajemen, sejarah pengembangannya, jenis-jenis manajemen, hingga penerapannya dalam organisasi. Manajemen merupakan ilmu yang sangat penting karena hampir semua organisasi, baik perusahaan, instansi pemerintah, sekolah, maupun organisasi kemahasiswaan membutuhkan manajemen agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup manajemen. Secara umum, manajemen adalah proses merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan berhasil dicapai, sedangkan efisien berarti tujuan tersebut dicapai dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya seoptimal mungkin. Ruang lingkup manajemen sangat luas, meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, hingga manajemen strategi. Semua bidang tersebut saling berkaitan, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah sejarah dan pengembangan teori manajemen. Pada awal pengembangannya, muncul teori manajemen klasik yang dipelopori oleh Frederick Wadsworth Taylor. Beliau memperkenalkan konsep manajemen ilmiah yang bertujuan meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian, Henry Fayol mengembangkan fungsi-fungsi manajemen yang hingga saat ini masih digunakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Setelah itu, berkembang teori hubungan manusia yang dipelopori oleh Elton Mayo. Teori ini menjelaskan bahwa perhatian terhadap kondisi sosial dan psikologis karyawan sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Saat ini berkembang teori manajemen modern yang memandang organisasi sebagai suatu sistem yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi. Berikutnya, kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen yang sering dikenal dengan istilah planning, organizing, leading, serta controlling, atau disingkat sebagai PULC. Fungsi pertama adalah planning atau perencanaan. Planning merupakan fungsi menentukan tujuan atau proses menentukan tujuan organisasi sekaligus menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya perencanaan, organisasi memiliki arah yang jelas, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara lebih teratur dan resiko dapat diminimalkan. Contohnya, sebuah perusahaan menetapkan target penjualan selama 1 tahun, lalu kemudian menyusun strategi pemasaran dan anggaran yang diperlukan. Fungsi kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Setelah rencana dibuat, pekerjaan harus dibagi kepada seluruh anggota sesuai kemampuan dan tanggung jawab. Pengorganisasian bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan serta memudahkan koordinasi antar anggota. Sehingga, sebagai contoh dalam sebuah organisasi mahasiswa terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa divisi yang memiliki tugas masing-masing. Fungsi yang ketiga adalah leading atau pengarahan. Pada tahap ini, seseorang pemimpin memberikan arahan motivasi, serta membimbing anggota agar bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Seorang pemimpin juga harus mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan contoh yang positif, dan menyelesaikan konflik yang muncul di dalam organisasi. Selanjutnya adalah controlling atau pengendalian. Fungsi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Jika ditemukan penyimpangan atau hasil yang belum sesuai target, maka dilakukan evaluasi dan tindakan perbaikan agar tujuan organisasi tetap dapat tercapai. Selain menjalankan fungsi-fungsi tersebut, seorang manajer juga harus mampu melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih alternatif terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Tahapannya dimulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menyusun
beberapa alternatif solusi, kemudian memilih solusi terbaik, melaksanakan keputusan, lalu mengevaluasi hasilnya. Kemampuan mengambil keputusan yang tepat saat menentukan keberhasilan organisasi. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seseorang pemimpin yang baik tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga mampu menjadi teladan, membangun komunikasi yang baik, bertanggung jawab, serta mampu mengambil keputusan yang tepat. Gaya kepemimpinan dapat berbeda-beda, seperti otoritas, demokratis, laissez-faire, maupun transformasional. Pemilihan gaya kepemimpinan disesuaikan dengan kondisi organisasi. Berikutnya adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen SDM merupakan proses mengelola tenaga kerja agar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Kegiatan dalam manajemen SDM meliputi proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kerja, pemberian kompensasi, hingga membangun karir. SDM yang berkualitas menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Selanjutnya adalah budaya organisasi dan etika bisnis. Budaya organisasi merupakan nilai, norma, dan kebiasaan yang diterapkan oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi yang baik dan menciptakan lingkungan yang kerja yang disiplin, saling menghargai, dan mampu meningkatkan kerjasama tim. Sedangkan etika bisnis adalah prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha. Etika bisnis menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, keadilan, profesionalisme, dan transparansi, sehingga organisasi memperoleh kepercayaan dari masyarakat maupun pelanggan. Materi berikutnya adalah manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan proses mengelola kegiatan produksi, barang maupun jasa agar berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini meliputi perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, pengawasan kualitas, hingga distribusi produk kepada konsumen. Tujuan akhir adalah menghasilkan produk yang berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan. Terakhir, kita membahas mengenai manajemen strategi dan analisis SWOT. Manajemen strategi merupakan proses menyusun dan melaksanakan strategi organisasi agar mampu mencapai tujuan jangka panjang. Salah satu alat analisis yang sering digunakan adalah SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Sebagai contoh, sebuah usaha kedai kopi memiliki kekuatan berupa kualitas produk yang baik, kelemahan berupa modal yang terbatas, peluangnya karena meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi, dan ancaman berupa banyaknya pesaing baru. Dengan melakukan analisis SWOT, organisasi dapat menentukan strategi yang paling tepat untuk menghadapi persaingan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses yang sangat penting dalam setiap organisasi. Melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi dengan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Selain itu, keberhasilan organisasi juga dipengaruhi oleh kemampuan mengambil keputusan kepemimpinan yang baik, motivasi kerja, pengelola sumber daya manusia, budaya organisasi, manajemen operasional, dan serta strategi yang tepat. Demikian pemaparan materi mengenai manajemen yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita terhadap pentingnya manajemen dalam kehidupan maupun dunia kerja. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya, Fatma Sarinela Salsabila, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.